melalui Yesus. Harus melalui Yesus. Makanya jalan kebenaran tadi, terang dunia tadi. Injilin dulu dia Maulana, injilin dulu. Injilin apa lagi? Injilin apa lagi coba? Kalau aku sih kalau mau belajar soal kita. Ada nih siapa sih Eda? Siapa sih namanya nih? Ya, selama Edas. Ya. Muslim apa? Muslim apa? Bang. Oh, Muslim. Ya, lu nanya-nanya deh sama yang tuanya dua katanya deh. Siapa bilang dua, Bang? Bapak sama Yesus. Dua-duanya Tuhan. Berarti langsung abang berpikir bahwa dua gitu. Ya, nah itu. Nah itu apa? Ini jawab nggak jelas. Dinormalkan dulu Pak Edan. Dia normalkan dulu dia nih anak supaya bisa sembuh. Nyong coba minum kopi dulu Nyong, biar segar. Aduh kebetulan nih Bang lagi minum kopi. Ambil kopi dulu. Kopi di luar itu cepat. Ada gelas yang besar itu. Minum dong kopi biar otak sehat, biar Tuhan kita nggak marah-marah lagi. Ayo. Iya, nggak apa-apa. Kita ini manusia biasa, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan hinaan, hujatan. Kita ini manusia yang tidak tahu bersyukur kepada Sang Pencipta. Jadi gini caranya. Iya, gimana Bang? Apa Bang? Katain aja aku gila Bang. Katain aku aja gila, nggak waras, katain aja Bang. Nggak perlu dikatain, kamu yang udah kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Walaupun penilaian manusia seperti itu, aku nggak membutuhkan penilaian manusia. Yang aku butuhkan ini penilaian Sang Pencipta. Iya Bang, ini kan kita Nyong, itu amankan dulu suara sapu Bang Nyong. Amankan dulu suara sapu, kamar mandi apalah itu Bang. Agak gimana Bang, ini sekali. Mama. Mana. Itu ada suara sapu Bang, kusek-kusek kamar mandi itu Bang. Tidak, maksudnya mamaku lagi nyapu-nyapu. Mama. Kamu sebenarnya Nyong, kamu lagi manjat pohon. Bang, enggak Bang, ini lagi duduk ngopi sama ini emangnya aku ademu? Pede banget sih. Gigi kata pipi. Ya, ini malam rencana mau nyolong ayam di mana, Nyong? Aduh ya Bang, kebetulan ada siap senter nih Bang. Senjatanya senter Bang. Nah, itu kan nyambung mandi. Nyambung dia kalau urusan kayak gini nyambung. Nyambung dia. Enggak Bang, ini kan pertanyaannya ini bukan masalah soal pelajaran Bang, bukan matematika IPA Bang. Jadi semuanya ada rumusnya Bang. Ini masalah cara kerjanya pencipta Bang. Enggak ada rumusnya Bang. Nyong mau nanya Nyong. Ya. Ibunya Yesus itu siapa? Ya nanya Bang, aku harga itu Bang. Ya Bang. Ya ibunya Yesus itu siapa? Ini kayaknya pertanyaan udah beribu-ribu kali ini. Ibunya Yesus Maria. Bentar, ini kenapa roomnya ini banyak banget ya? Tadi siapa ya moderator yang naikin ya? Kenapa roomnya jadi penuh? Siapa ini? Ini Muslim semua kah? Bang Deddy Muslim, Bang Abrika Muslim. Siapa ini yang Muslim? Saya mau turunkan. Saya sengaja naikkan dia supaya dia bisa belajar beradaptasi diskusi. Nggak apa-apa. Deddy dulu. Silakan Ded. Diatur Bang Andi diatur. Ya, iya Bang. Kakak host, saya turun dulu ya. Izin turun dulu ya. Iya, makasih Bang. Makasih. Oke, banyak ya Bang. Persilakan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum daftar API, silakan yang mau mendaftar API. Anda bisa buka www.apologetislamindonesia.id.org. Oke, silakan nanti ada email balasan. Setelah orang habis nyapu. Ibu nyapu malam-malam, kesel gua. Aduh, anak perawan siapa itu nyapu malam-malam? Bang Andi dikosongkan satu. Bang Andi ya, roomnya ya? Iya. Kumalnya dikosongkan satu. Ya, silakan Bro Dedi. Bagaimana caramu? Siapa tahu kau punya triknya bagaimana supaya Nyong ini kembali berobat jalan.
Ya Nyong. Kan Tuhanmu Yesus ya Nyong. Itu dilahirkan kan? Itu dilahirkan dari siapa Nyong? Lahirkan sebagai anak manusia, Bang. Iya, yang melahirkan itu siapa? Ibunya, Bang. Iya, namanya siapa? Maria. Oh iya, Maria. Oh, Maria. Terus bapaknya itu siapa? Bapaknya Yesus itu siapa? Bapaknya Yesus itu Allah. Nah. Oh, bapaknya Yesus Dia itu anak Allah. ya, Bang. Iya, makanya Israel itu disebut anak Allah. Terus Makanya kuat suara Israel itu. Yesus di situ siapa, Bang? Itu suara sapi. Sebentar. Makin kenceng Bentar. Bang. Makin Bang kenceng. Bang Yong Kristen apa enggak tuh? Bentar guys, bentar teman, sabar. Ramai kali suara sapu. Aduh, makin kenceng itu. Bang Yong. Aku mute, sabar dulu ah. Sabar dulu, tahan dulu. Biar selesaikan mamanya itu nyapu. Sabar. Sakit kali kuping ini. Bang Yong, boleh pindah ke tetangga dulu Bang Yong. Udah, tapi aku ini sekarang perbukitan ya. Oke, lanjut. Iya, lagi apanya yang nggak pas. Berarti Bang Abrika ini sama-sama Kristen kayaknya. Iya, aku Kristen. Aku Kristen. Oke, Protestan Bang. Iya, Protestan. Oke, yaudah kalian debat aja berdua. kalau- Ya, kalau- silakan Yong, silakan. Iya, kalau Tapi Kristen benar sama yang Katolik Muslim, itu jaga dulu. beda. Diam dulu Itu yang beda Muslim. konsep. Bedanya apa Itu sih? memang benar. Itu Dan memang nyata. Protestan sama Katolik itu. Ya, Abang Abrika. Iya, berbeda. Itu apa? Kalau Kristen kan nyanyi mulu. Kalau ini kan enggak. Kalau Kristen nyanyi mulu, kalau ini enggak. Maksudnya gimana, Bang? Nyanyi. Kalau Katolik enggak. Kalau Katolik nyanyi juga, lagu-lagu pujian juga sih, tapi ada waktunya. Kalau saya pernah Gini Bang Abrika, katanya Nyong itu kan ya bapaknya Yesus itu kan ada di sorga gitu. Terus kenapa itu Yusuf disebut juga bapaknya Yesus? Itu gimana Bang? Yang benar itu gimana Bang? Nyong monitor itu ditanya Nyong. Itu yang ditanya siapa, Bang? apakah itu punya dua bapak gitu atau gimana? Mana adalah bapaknya Yusuf. Kau bercanda kau itu. Iya, aku dengar itu Yusuf itu juga bapaknya Yesus gitu. Iya, itu kan Kalau buat narasi jangan buat narasi liar. Kan aku nggak apa-apa, kita hargain aja pertanyaan orang. Santai aja. Kita jawab aja, nggak apa-apa. Nggak jadi masalah kok, nggak merugikan kita juga kok. Kalau kita jawab. Ditanya dijawab. Yang penting nggak merugikan diri sendiri. Soal dosa itu Tuhan yang ngatur. Oke, ini aku mau nanya sama Bang Yang Kores penting- boleh? Bang Kores. Bentar, aku panggil dulu ya. Sabar, koresnya sedang di belakang layar. Sama Bang Hadi Berat, aja ya, Mas. belakang layar. Ya, ini tugasnya Bang Hadi malam ini. Jadi dokter Mana kalian. Kalau nggak sama kakak siapa? host, mana kopinya? Sama siapa aja lah. Nyong, kenapa ada apa yang mau ditanya?
Apa bang? Ya bang, gimana bang? Ini si Nyong ini sebenarnya tinggal di kebun apa di mana sih lu? Berisik banget lu. Suara sapu lah, suara air lah, suara piring kah. Aduh, Bang Nyong, Bang Nyong. Enggak bang, enggak di sini ya benar di kebun ini. Aku boleh nanya nggak nih kak? Ya silakan. Nur Muhammad itu siapa ya? Ah? Siapa sih sebenarnya Nur Muhammad? Anda Kristen ya? Makin aneh Iya. pertanyaannya ini. Astaga naga. Ini lama-lama hasil akhirnya dosa ini bang. Oh ya bang. Yang Kristen siapa tadi? Gimana? Nanya. Aku. Abrika. Saya. Abrika. Jadi Nur Muhammad itu cahaya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nurnya sendiri. Jadi Nur Muhammad itu yang saya pernah tahu ya, Allah membagi Nur Muhammad menjadi 4 bagian. Pertama Allah diciptakan Lahul Mahfud, kemudian di kalam arsy, dan terakhir untuk menciptakan Nabi Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu Allah titipkan Nur Muhammad di punggung Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana hakikat Nur Muhammad dalam Islam itu menurut nih buku yang pernah saya baca, Nur Muhammad ialah termasuk anugerah dan ciptaan Allah yang mampu menerangi, memahami dan menebarkan makna kehidupan. Tanpa Nur Muhammad, kehidupan di bumi ini menjadi gelap gulita. Itu yang pernah saya baca. Kira-kira begitu. Nur Muhammad bisa menghindarkan umat manusia dari jurang kesesatan dan terhempit oleh kebodohan. Nur Muhammad adalah intisari alam semesta yang menjadi awal mula kehidupan di dunia. Itu yang pernah saya baca, Bang. Oh, berarti jalan kebenaran dan terang dunia ya? Ya, kurang lebih begitu. Oh, itu pasti bukan kurang lebih lagi. Kalau Abrika ini tadi menurut kamu itu Yesus itu makhluk bumi atau makhluk surga, Bang? Saya nyata-nyata aja deh, nggak usah yang jauh, nanti nggak sulit jawabnya nanti. Makhluk itu apa bang? Makhluk hidup, Bang, hidup di muka bumi. Makhluk, Bernafas. termasuk manusia, Bang. Makhluk itu ciptaan. Menurut kamu itu Yesus itu makhluk hidup ya, Bang, waktu ada di bumi? Lu kok panjang banget spasinya ditanya segitu-gitunya? Enggak, cara abang pun nanya masa makhluk. Aku nanya Kalau- bagus, tapi Kalau abang nanya. kalau makhluk itu kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi makhluk manusia dia. Yesus itu manusia apa bukan? Saya persingkat. Iya, aku jawab Abrika. aja manusia bang. Lu diam dulu, Nyong. Abrika, apa itu? Yesus itu manusia atau bukan? Abrika. Iya manusia. Manusia. Manusia itu ciptaan ya? Dia bukan ciptaan. Jadi manusia tidak diciptakan. Enggak, dalam Kristen tidak ada manusia diciptakan kecuali Adam dan Hawa. Ya. Jadi Yesus tidak diciptakan ya? Bukan, dia dari firman-Nya. Anda juga nggak diciptakan? Enggak. Dalam Kristen manusia itu tidak diciptakan kecuali Oke. Adam dan Hawa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat terus Kurunda. Sahabat. Ini ada kasus nih, Bang Juma. Katanya Sehat, manusia itu tidak diciptakan. Manusia itu tidak diciptakan begitu. Hanya Adam yang diciptakan. Yang lain mah beranak cucu katanya. Apa Jadi itu cipta? Itu cipta dulu. Cipta itu apa? Cipta adalah diajarin dulu teman kita Bang Di. Cipta itu apa? coba Abrika, bisa nggak bedakan tuh? Kalau cipta itu yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Di dalam Kristen penciptaan itu hanya 6 hari saja.
Udah. Dari tidak ada menjadi ada. Menjadi ada, Benar iya. berarti. Oke. Tadinya ada, Anda ini sebelum ketiadaan, sebelum keadaan, apakah Anda sudah ada? Jawab coba. Maksudnya tolong diulangi, tadi agak nge-lag soalnya. Iya. Apakah diri Anda itu ada sebelum ketiadaan? Ya, saya ada karena keturunan Adam dan Hawa. Nah, berarti definisi yang saudara katakan tadi, Anda mengatakan bahwasanya Anda adalah sesuatu yang tidak dicipta. Berarti Tidak. Anda ini tidak pernah mengalami ketiadaan. Betul? Betul? Konsepnya bukan kayak gitu, Bang. Saya ini keturunan Kan Adam dan ciptaan itu. Hawa. Ya, oke. Sekarang menurut saudara, ciptaan itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Betul? Ya, betul. Betul? Betul. Oke. Kalau Anda bukan ciptaan, berarti Anda ini berasal dari sesuatu yang memang sudah ada. Apakah itu betul? Atau Anda berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Sekarang kayak gini, Bang. Gini, Bang Jumaya. Jikalau bapak sama mama aku tidak tidur sama, tidak melakukan hubungan, maka saya tidak ada. Udah. Nah, berarti Anda ciptaan. Berarti Anda ciptaan. Ih, kok maksa jadi Berarti ciptaan? Anda itu adalah. Loh, definisi ciptaan itu apa? Saya ulang lagi. Definisi ciptaan. Belum saya kasih data. Saya tanya dulu. Definisi ciptaan itu apa? Oh, ini gini. Sebentar. Bang Juma berasal dari sperma tidak? Berasal dari sperma, betul. Ya Sama sudah. seperti Yesus Asalnya dari sperma. bersperma. Kalau Yesus tidak, Yesus nggak punya Ya, sama seperti Yesus kan? Yesus juga dari sperma. Kata siapa Yesus tidak berasal dari sperma? Kata Sperma. siapa? Siapa yang ngajarin Anda kalau Yesus itu tidak berasal dari sperma? Nah, inilah kekeliruan teman-teman Kristen karena tidak menggunakan akal di dalam beragama. Karena memang agama Kristen itu tidak cocok dengan akal. Agama Anda itu memang bertentangan dengan akal. Quran. Nabi Isa itu tidak punya bapak. Kenapa Bang Nah, memang pelintir-pelintir? tidak punya bapak. Adam Ya sudah. Loh, apa yang saya pelintir? Yesus itu adalah ciptaan, dah selesai. Sekarang gini, kita pakai data aja. Al-Quran mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu dicipta oleh Allah. Kolose 1 nomor 16 juga menyatakan dengan kata psiko di sana. Kata psiko di sana, ketiso atau ktitso, itu cerminan bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah ciptaan. Segala sesuatu. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga, yang ada di bumi. Segala sesuatu yang ada di bumi itu adalah ciptaan. Anda ada di bumi, Anda mengaku bukan ciptaan. Kan gepeng. Mana ada Al-Quran itu, juga Bang? demikian mengatakan dengan sangat jelas. Enggak, Inna gini, kulla Pak. syai'in khalaqnahu biqadar. Kalau di Quran itu enggak urusan aku ya. Itu hak abang. Tapi kalau abang bilang tadi di Alkitab dikatakan semuanya ciptaan, itu enggak ada itu, Bang. Maksudnya apa ini?
segala sesuatu di luar daripada Allah ciptaan. Yesus ciptaan, kita semua ini adalah ciptaan, karena bukan Tuhan. Di luar Tuhan ciptaan. Semua yang di luar Tuhan itu ciptaan. Maka kaidahnya mengatakan khalaqna, menciptakan segala sesuatu. Khalaqah, khalik, sang pencipta menciptakan yang disebut makhluk. Itu loh. Sebentar bang, aku nggak bisa open cam nih. Coba abang buka. Apa? Buka apa? Apa? Sebentar. Matius 4 nomor 4, setiap yang keluar dari mulut Tuhan itu ada. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah ciptaan. Bang, Bahkan Yesus sendiri adalah ciptaan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. coba buka bang. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Iya. Kita tengok sama-sama ada bang. Kenapa? Ya kenapa kejadian nomor 1 kenapa? Itu kan ayat penciptaan bang. Jadi biar semua tahu Iya, gitu. memang betul. Memang betul. Segala sesuatu ciptaan itu bermula. Itu pasti. Nah, penciptaan Anda itu bermula dari Adam. Maka semua rentetan yang terkait dengan Adam itu adalah ciptaan. Nggak ada yang bukan ciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan disama-samakan bang. bumi belum berbentuk. Jangan disama-samakan bang. Sekarang ciptaan itu apa? Ciptaan itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya udah, Anda oke. adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Enggak lah bang. Ini. Sama makku, aku nggak Ciptaan ada. itu apa? Yang tidak ada menjadi ada. Iya, berarti Anda itu berarti Anda adalah ciptaan. Bukan. Karena Jangan Anda berasal dipaksa-paksa, dari Bang. ketiadaan Loh, Jangan dipaksa-paksa bang. ciptaan. Kalau mak, sebentar bang. Oke, Kalau baik. saya Coba gunakan akal sehat Anda. Sekarang begini, gunakan akal sehat Anda. Sekarang begini, ada berapa pencipta? maksudnya? Ada berapa oknum pencipta? Ada berapa oknum pencipta? 1. Allah Bapa. 1. Berarti kalau bukan berarti di luar daripada 1 ini semuanya ciptaan. Betul atau betul? Sekarang konsepnya kayak gini bang. Di hari penciptaan yang 6 hari Sekarang ini. konsepnya kayak gini. Anda tidak bisa diciptakan pada hari ke-6 atau hari ke-4 atau hari ke-5 atau hari pertama. Anda nggak bisa dicipta pada hari itu. Kenapa? Anda bukan Adam. Oh sekarang kayak gini bang. Sekarang kayak gini bang. Yang dicipta Jadi, adalah Adam. Dari Adamlah kemudian Sebentar. dari Adamlah kemudian terlahir ciptaan-ciptaan baru seperti Anda. Cobalah gunakan akal. Jangan sekarang ngeyel kayak kayak gini, kambing. Kambing itu kalau Sebentar, ditarik, sebentar. kambing itu ditarik Sebentar. untuk ke padang rumput makan menolak. Harus dikasih Sekarang kayak gini bang. Coba gunakan akal. Sebentar. Jadi ciptaan itu, jadi meja itu ciptaan apa bukan? Ciptaan Meja. segala sesuatu di luar pencipta itu adalah ciptaan. Ih, ketawa dia. Jadi menurut saudara meja itu bukan Ketawa, ciptaan. Jadi meja itu bukan ciptaan. Udah bang. Nih udah nggak beres lagi nih bang. Masa meja ciptaan? Jadi bukan ciptaan meja itu. Jadi meja itu bukan ciptaan. Bukan lah bang. Meja itu berasal dari kayu. Oh, bukan. Meja bukan ciptaan. Oke, meja bukan ciptaan. Sekarang saya tanya, pencipta ada berapa? Ya 1. 1. Meja termasuk ciptaan atau
Meja bukan ciptaan. seperti ini bang. Abang tadi udah nggak mengatakan mencipta Mel, itu. tunggu. Biarkan teman-teman saya tertawakan Anda dulu. Tunggu. Saya tanya, saya ulang. Meja termasuk penciptaan atau ciptaan? Jawab. Itu. Bingung, ketawa lagi lu. Jawab. Hasil karya Jawab. namanya bang. Hasil karya. Hasil karya itu ciptaan Karya kok, Cuk. itu adalah ciptaan. Inilah kelamaan menyembah Yesus begini. Teko, bocor kepala. Sebentar bang. Iya. Sekarang saya ulang pertanyaannya. Meja Ciptaan itu manusia. pencipta atau ciptaan? Ciptaan manusia. Oke, udah selesai. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Inilah makanya gunanya berakal itu dipakai. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum innal ladina kafaru min ahlil kitab musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bari. Orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Coba, ada berapa pencipta? 1. Meja termasuk ciptaan atau bukan? Bukan. Berarti kalau dia bukan ciptaan, berarti dia pencipta. Sekarang yang menciptakan Anda meja atau bukan? Bukan. Berarti meja ini statusnya apa? Ciptaan. Tapi yang ciptakan manusia kan koclok. Katanya meja bukan ciptaan. Setting lagi baik-baik otaknya kalau bisa. Ada. Iya. Meja bukan ciptaan Bang Jumat, tapi Kalau karya. bisa minta sama ibu Anda Kalau di dalam Quran bang, itu semua ciptaan. Jangan Dalil, disamakan, jangan apalagi? disamakan sama kitab orang Kristen. Di dalam Kolose 1 nomor 16 juga ada dikatakan karena di dalam dialah terciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Meja ada di mana? Bumi atau di langit? Jawab. Jadi ngartikan kata itu pun abang nggak ngerti gitu. abang Sekarang saya tanya Kolose 1 nomor 16 karena di dalam dialah telah diciptakan semua yang ada di bumi. Pertanyaan saya, meja itu ada di bumi atau ada di langit? Kata dia. Beko. Iya, ini Kata anak. dia. Kata dia merujuk kepada siapa? Yang mencipta itu yang mencipta. Bukan Kata dia. kita tidak sedang membahas tentang kalam. Kita tidak Enggak. sedang membahas kalam. Kita sedang membahas ciptaan. Kita tidak sedang membahas pencipta, tetapi kita sedang membahas ciptaan. Anda jangan lari kemana-mana. Dia di sini adalah Allah. Yang bawa dalil kan, yang bawa Paham ya? dalil kan kamu. Nah, Yang bawa dalil kamu. Saya Makanya yang bawa saya dalil yang untuk merujuk ngajarin kata- ente yang merujuk bahwa kata dia segala itu siapa sesuatu gitu. dengarkan saya karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang Warna lagi ya. ada di langit dan ada di bumi. Pertanyaan saya, apakah meja itu dengarkan, apakah meja itu adalah sesuatu yang ada di bumi? Jawab. Kata dia itu Jawab. ada siapa di situ? Abang mantan murtad enggak? Mantan Saya tidak sedang membahas penciptanya. Saya oke, host diturunkan host. Kamu bodoh Level kali sih. sampah kayak begini lebih cocok di gereja. Kamu di gereja jadi cleaning service aja. Habis itu kamu habis itu kamu cebok air Diam dulu, Abrika. Diam dulu. Abrika, itu roh yang ada dalam dirimu itu, Abrika, roh yang ada dalam dirimu itu ciptaan atau bukan? Enggak, aku mau merujuk yang tadi, jangan Diam dulu, kalau nggak mau jawabnya lu turun. Cuma dulu, Dengarin dulu. cuma. Roh yang ada dalam dirimu itu Jangan diciptakan atau bukan? Bang Hendir. Enggak, jangan lari dari apa? Jadi lari. Aduh, Kan ya kayak begini loh ya. harus diturunin, dah habis waktu kita untuk ngajarin orang pekok penyembah manusia kayak gini percuma. Mending kamu ke
gereja, di sana, kamu cebok air 1 sendok, dah selesai. Jelas kok itu di dalam Lebih diri baik manusia itu. berdiskusi dengan sejuta orang Assalamualaikum warahmatullahi orang pintar daripada satu Waalaikumsalam. orang bahlul kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dulu nih Cela. Cela, selamat malam. Muslim apa Kristen, Bang? Selamat malam Katolik. Katolik. Baik. Bang, ini masalah Halik dan makhluk, pencipta dan diciptakan. Kita bahas yang diciptakan. Ada komentar, Bang, mengenai yang diciptakan? Manusia menurut Anda diciptakan atau tidak, Bang? Diciptakan. Diciptakan. Ini ada Katolik waras nih. Menurut mereka ada yang satu tidak. Ada yang masuk cuma diciptakan katanya. Saya ini. Iya. Berarti dengan demikian Yesus adalah ciptaan. Terima kasih yang sudah mengaku itu. Disiksa turunin ya. Buka mic terus dari tadi ya. Manusia adalah ciptaan dan Yesus adalah manusia. Maka dengan demikian Kristen menyembah ciptaan, yaitu manusia Yesus. Oke, Bang. Itu Pak Sela, menurut Bang Juma Yesus itu ciptaan. Menurut tanggapan Anda gimana Pak Sela? Oke, jadi mohon tanggapannya. Oke, begini. Silakan. Apakah manusia bisa mati? Tanya, katanya mau nanggapi. Enggak, ini iya tuh. Tanggapan saya sederhana. Manusia itu bisa mati. Semua manusia bisa mati, tapi Yesus tidak bisa mati. Berarti Siapa bilang? Yesus siapa bilang nggak bisa mati? Bukankah dia pernah menjadi mayat? apakah sekarang dia mati? Yang pasti Tuhan itu tidak akan pernah mengalami kematian. Iya, bagus. Bagaimana dengan Yesus? Lalu? Apakah sekarang dia mati? Yesus pernah jadi mayat. Iya, masuk saya. Yesus pernah jadi mayat. Elia tidak pernah jadi mayat. Kores tidak pernah menjadi mayat. Oke, Melkisedek tidak pernah menjadi mayat. Yesus pernah jadi mayat. Gimana tuh? Pertanyaan saya itu sekarang, apakah Yesus mati? Dia kan manusia kan katanya. Sekarang Yesus hidup sama seperti makhluk yang lain juga hidup. Elia sekarang mati atau hidup? Masuk kita kan pertanyaan tentang Yesus. Jadi bagaimana? Yesus itu bagaimana? Iya, Yesus hidup. Mazmur 91 nomor 16, dia dihidupkan oleh Tuhan. Yesus dihidupkan oleh Tuhan. Apa masalahnya? Karena dia dihidupkan, maka dia jadi Tuhan gitu. Begini, dia dihidupkan atau dia bangkit dari kematian? Dia dihidupkan. Dia dihidupkan. Apa Dia hidup. masalahnya? Bagaimana kalau saya katakan dia bangkit dari kematian? Yes. Ya, justru karena dia dihidupkan maka dia bangkit dari kematian. Kalau dia tidak dihidupkan mana bisa dia bangkit? Dibangkitkan, Bang. Dibangkitkan dia. Dia Yesus itu dibangkitkan. Sederhana kan pertanyaan. Yesus dihidupkan. Hah? Kenapa? Kenapa ketawa, Bang? Apa? Kalau menurut saya, dia bangkit dari alam maut. Iya. Bentar dulu, Bang Juma. Iya, Bang, dia bangkit karena dihidupkan. bangkit sendiri apa dibangkitkan, Bang? Dia bangkit sendirilah. Nah, baca coba Kisah 2:32, Bang. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Saya bacain langsung ya, Bang. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dibangkitkan, Bang, nggak bangkit sendiri. Nah, inilah kamu nggak bersahabat dengan Bible. Dalam bahasa Yunani itu artinya dihidupkan. Dihidupkan, anestemi itu dihidupkan.
Dan bahasa kita, bahasa Yunani anestemi itu bisa didefinisikan dihidupkan, atau dibangkitkan. Bisa didefinisikan. Gimana Ya, itu Bang? jadi Yesus itu adalah manusia. Asela jangan diem dong. Tanggapi dong. Tidak ada yang di sini. Kenapa? Ditanggapi Bang. Yesus itu dibangkitkan. Tanggapi. Enggak, saya mengatakan bahwa dia yang bangkit dari alam maut. Berarti beda tuh pendapat. Iya, dia memang bangkit, tetapi dibangkitkan. Dalam bahasa Yunaninya anestemi. Anestemi itu disuplai supaya dia punya daya untuk hidup. Maka dikatakan dibangkitkan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ada saksi-saksi yang dengan sangat jelas diterangkan di dalam kitab saudara. Kisah para Pewarta 2 nomor 32. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Oke. Anestemi dalam bahasa Yunani. Jika Anda mengatakan bahwa ada saksi, siapa yang melihat Yesus ketika dia dibangkitkan? Katanya dia dibangkitkan ya. Siapa yang melihat dibangkitkan? Misalnya ada orang yang datang kasih bangun dia. Ya tanya Paulus. Oke. Lah, Oke. Islam yang berakal tidak percaya. Anda mengatakan bahwa ada saksinya. Tadi saya pegang loh kata-katanya. Ada saksinya. Ada Nah, Anda yang mengatakan Ini bukan saya. tertulis, ini saudara, Kisah para Pewarta 2 nomor 32. Bangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Justru saya yang harus bertanya kepada saudara, kalau kebangkitan Yesus itu bukan bohongan, maka siapa yang menjadi saksi pada saat itu? Yesus sendiri yang Justru Bang menjadi Suma dan kawan-kawan apologet Islam Indonesia ini yang menentang jelas sekali kepada seluruh Kristen, seluruh orang yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. 2000 tahun sudah terjadi, tidak ada yang bisa menunjukkan saksi itu siapa. Artinya ini adalah cerita dongeng. Yesus sendiri yang saksinya. Ya sudah. Orang itu nggak sah menurut Yesus. Bagaimana Yesus mau bersaksi? Ya. Yup. Tidak sah. Yohanes 8. Gitu terusnya aku bilang tadi mengantuk. Jangan. Yesus berkata, aku bersaksi tentang diriku sendiri, itu tidak sah. Harus ada 2 orang saksi, harus sah. Siapa saksinya Yesus bangkit? Ayo, silakan. Malaikat siapa? Nah, ini pembaca. Kalau Anda pembaca Alkitab, apakah ada Al-Quran malaikat di sana? dan juga pembaca. Bang Sela ini udah baca nggak sih Kisah 2 nomor 32? Baca. Udah baca belum? Saya yang bertanya kepada Anda, masa Anda bertanya balik? Loh, ini kitab Anda sendiri loh. Kisah para Rasul atau Kisah para Pewarta 2 nomor 32. Yesus dibangkitkan. Dan poinnya di situ, Yesus dibangkitkan. Karena dia dibangkitkan, maka dia adalah mayat yang dibangkitkan. Karena dia manusia. Karena dia manusia, maka dia bukan Tuhan. Dah, selesai. Jangan mutar-mutar. Kita tidak sedang membahas tentang materi lain. Kita sedang membahas bahwa Yesus itu manusia. Ya, yang sampai kebangkitan ini siapa yang Yesus bahas? manusia, udah. Loh, Anda kan mengatakan Yesus tidak dibangkitkan, maka kita kasih data untuk mengcounter kebohongan saudara. Makanya dengarkan. Jika kita berbicara tentang kebangkitan, berarti berbicara tentang kisah ketika Yesus dibangkitkan itu kan. Nah, kalau Anda pembaca Alkitab, apakah menemukan ada malaikat atau tidak di sana sebagai saksi? Oke, sudah. Ya terus siapa? Sah kan? Siapa saksinya? Yesus dibangkitkan. Enggak. Malaikat itu saksi atau bukan? Enggak ada malaikat di situ. Yang duduk di atas batu
Dia pernah Nggak ada batu di situ, nggak ada. Izin bisa menjawab. kebangkitan Yesus. Izin menjawab. Saksinya Silakan. ada. Saksinya Siapa? ada. Matius 28 ayat 4. Silakan dibuka. Siapa saksinya Yesus dibangkitkan? Penjaga. Siapa? Penjaga siapa? Penjaga kubur. Anggota. Lihatlah silakan. Ini kalau orang mengatakan ada kesaksian, begitu Anda menyebutkan ada siapa penjaga kubur, ya digeledah lah siapa namanya, apa bunyi kesaksiannya. Jangan Anda hanya mengatakan ada kesaksian, jawab penjaga kubur. Loh, apa bunyi kesaksiannya? Bunyi kesaksiannya apa? Bersaksi apa bunyi kesaksiannya? Nggak ada kan? Sudah tertulis dalam kitab. Ketika Jadi, orang-orang kita itu tidak- melihat ular itu, apa? Anda mengatakan apa tadi? Baca aja di 28 ayat 4. Anda mengatakan Matius. apa? Iya, tahu. Sekarang yang diberitakan di Matius 28 itu, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Oke, penjaga-penjaga ini siapa? Ketakutannya kayak mana? Kayak orang mati. Kata siapa? Kata pengarang Matius. Sekarang pengarang Matius mendapatkan cerita ini dari mana? Jawab. Dari Markus. Jawab. Dari Markus. Dari Markus. Markus sendiri ada nggak pada saat itu? Itu adalah Inisiator cerita ini. yang dikumpulkan. Markus sendiri pada saat itu ada nggak? Ada. Ada. Di mana? Coba buktikan. Di mana Markus pada saat itu? Udah nggak ada sekarang. Pada saat bangkit dari kematiannya Yesus, Markus di mana? Buktinya apa yang telah dia tulis dalam kitabnya itu adalah yang dia tahu. Ya. Aduh, para. Jadi sekiranya di sana muncul juga Khairil Anwar pada saat itu menulis juga tentang itu. Jadi Anda mengatakan tulis. Salah. Apa yang Ya, sudah sementara tertulis Simon juga menulis tentang itu. Barnabas itu, Filipus juga menulis, Simon juga, Andreas juga, Maria juga menulis tentang itu. Kenapa kesaksian tulisan-tulisan mereka nggak diterima? Anda mau mendengar, Anda mau didengar, tapi Udah, nggak mau mendengar. udah kamu diam aja, nggak ada jawaban. Tahun Ada jawaban, hanya cuap-cuap aja, nggak ada jawaban, hanya cuap-cuap. Matius 28 nomor 4, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Dari mana Matius ini? Pengarang Matius tahu dari mana? Dari pengarang atau Markus. penulis? Pengarang Markus tahu itu dari mana? Pengarang atau penulis? Penulis. Tentara Romawi, Pengarang, Bang. pengarang. Tentara Romawi. Oke, Tentara Matius itu Romawi. Pengarang, Anda enggak dengar? Pengarang, Ya, kalau begitu saya katakan Muhammad pengarang mengarang cerita. Ya, Terserah, jangan terserah. bilang begitu. Yang jelas Kita kitabmu nggak boleh bilang Muhammad. terserah. Kita nggak Yang boleh jelas bilang. Kita nggak kitabmu boleh bilang. sebelum Oh, ini ini bercanda Anda tawa tadi terus nggak ada ilmu. tulis, Nggak, bukan bercanda, malah ya lucu udah dengan hostnya kebodohan tidak ini. gesit. Yang kayak gini-gini diturunkan host. Ya, diturunkan tuh. Orang gila kayak gini turunkan. Nah, gitu. Bagus. Diskusi jangan ketawa-ketawa Harus gitu. dikatakan. Kalau ada yang pintar dipertahankan. Kalau cuman kayak remah-remah kayak gitu diturunkan aja. Biar dia menjadi bahan bakar api neraka. Tugas kita hanya mewaraskan yang mau waras saja. Kalau yang mau gila permanen itu diturunkan aja. Mungkin ke topik ya. Menurut Anda Yesus itu diciptakan atau tidak, Ian? Silakan kembali ke topik. Secara manusianya dia diciptakan, secara rohnya dia yang menciptakan. Oke. Itu ilmunya dari mana, Bang? Ilmunya dari alat Ilmunya Tritunggal. dari mana? Alat Tritunggal. Ilmunya dari mana? Ilmunya tertulis di mana bahwa rohnya Yesus yang menciptakan, itu ilmunya dari mana? Bukan rohnya Yesus, tapi roh Allah
yang menciptakan tubuh manusia. Di mana itu dalam tertulis? Maria. Di mana tertulis roh Allah menciptakan? Di mana? Ada itu Di mana? malaikat memberi kesaksian kepada Maria. Dia memberitahu kepada kamu akan melahirkan seorang anak. Kamu akan menamainya Yesus. Di situ ada proses penciptaannya. Benar? Yang mengatakan roh Allah menciptakan itu tertulis di mana? Tanpa tertulis, kita sudah tahu pasti ada. Dan itu telah terjadi. Nah, berarti tidak ada tertulis. Hanya Berarti Anda ngarang-ngarang. Itu namanya Bukan ngarang. Makanya ngarang. tadi saya katakan Matius, karangan Matius dan seterusnya. Nah, ini keterusan Anda juga ngarang-ngarang cerita. Tuhan Yesus menciptakan dengan rohnya. Mana ada itu ilmunya? Yesus nggak menciptakan, tapi Allah menciptakan. Bukan dengan tubuh manusianya kan? Secara manusia itu diciptakan kan? Loh, Anda salah. Yang menjadi tubuh Yesus ini apa? Nah, Yang menjadi tubuh Yesus ini itu apa? yang menjadi tubuh Yesus, Iya. Roh Allah. Roh menjadi daging. Roh Allah yang mau menyatu dengan daging. Enggak, yang saya tanya dagingnya. Dagingnya Yesus ini Iya. apa? Berasal dari apa dagingnya ini? Daging Yesus itu adalah manusia, rohnya Allah. Ya, ini yang menjadi manusia ini tadinya apa? Allah. Ya. Udah selesai kan? Berarti Iya kan Tuhan. berarti Tuhan, yang kan? menciptakan segala sesuatunya adalah Yesus kan gitu. Betul? Tidak salah. Mati bija. Gimana ini? Yesus ini kan yang menjadi tubuh manusia itu kan Yesus, Firman, betul? Allah. Iya. Iya, artinya Theos menjadi daging, kan gitu ya? Iya. Iya. Betul? Betul. Yang menciptakan daging Yesus ini siapa? Yang menciptakan Maria. Bagus. Berarti Maria sudah menjadi pencipta juga? Bukan pencipta, tapi dia melahirkan. Masya Allah. Ya, sekolah al-batah. Apakah Anda yang bingung? Enggak bingung sih. Maria menciptakan Yesus. Bagus. Yesus ini ciptaan berarti ya? Yesus, daging Yesus diciptakan, Allahnya yang masuk ke dalam tubuh Yesus. Berarti tubuhnya Yesus ciptaan Maria. Lalu kemudian ciptaan Maria ini kerasukan apa? Kerasukan Theos gitu. Bukan kerasukan Theos, tetapi Tuhan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Oke. Nah, sekarang permasalahannya ketika tubuh kemasukan Theos, berarti tubuh ini kemasukan Theos, kan gitu ya? Betul? Bisa dipahami. Tadi tubuhnya diciptakan Maria. Kemudian tubuh yang ciptaan Maria ini kemasukan Theos. Berarti tubuh kemanusiaan yang bukan kan gitu. Berarti Yesus kerasukan Theos. Bukan kerasukan, Anda salah. Loh, sama kalau ada orang kerasukan roh, berarti orang itu sudah ada, lalu kemudian dimasuki roh jahat misalnya. Nah, Yesus dirasuki roh baik, betul? Bukan. Apalagi kalau bukan? Yang benar gini, Bang. Yang benar, dalam kandungan Maria itu Roh Kudus di dalam juga kan yang bantu mengandung.
Ya, dalam Alkitab mencatatkan, sehingga roh Allah sudah ada tuh dalam manusianya, dalam manusia yang di dalam Maria, bayi tersebut. Nah, pas dilahirkan tetap menjadi Tuhan. Di situ Berarti ada pada Allah. saat Saya bantu ya. Saya bantu saja Yohanes 1 ayat 1. Yesus adalah firman. Yesus berasal dari firman Allah. Nah, firman dengan firman kita harus kalau kita bicara tentang firman, berarti kita juga berbicara tentang Allah. Allah dan firman-Nya, Bapa dan Anaknya ya. Jadi dalam Yesus ini adalah manusia. Dia itu posisi sebagai Mesias ya, atau bisa disebut sebagai anak Allah, seperti itu. Tetapi Yesus berasal dari sumber. Yesus berasal dari apa? Dari firman. Yohanes 1 ayat 1 ya. Berasal dari sang sumber, betul? Yesus berasal dari firman. Firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah diutus oleh Bapa. Itu. Jadi Yesus ini sebenarnya Apa sumber ya? Bapa sumber. Yesus Bagus, Bapak. Yesus Bapak, kita anggap aja Theos ya. Theos. Dengar, Bapak. Yesus berasal dari firman. Sedangkan Bapa adalah sang sumber. Dengar, Bapa adalah sang sumber. Ini Bapa dan firman itu adalah satu. Karena Bapa dapat menciptakan segala sesuatu melalui firman. Segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah itu sendiri. Oleh karena itu, firman yang telah menciptakan segala sesuatu itu telah datang ke dunia dan menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1-3. Berarti Lalu kalau dikatakan firman menciptakan segala sesuatu, pertanyaannya, daging Yesus ini ciptaan siapa? Kita harus tahu bahwa Yesus sebenarnya sudah ada sejak semulanya. Akan tetapi karena tujuan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu Yesus harus saya bertanya, dagingnya Yesus itu yang dengar, oleh karena dagingnya Yesus itu ciptaannya siapa? Oleh daging sehingga dia harus menjadi manusia. Nah, Yesus dan kita itu sebenarnya sama. Yang membedakan adalah itu di gereja, Yesus tidak berdosa. Dengar. Itu di gereja. Itu adalah Yesus tidak berdosa. Itu yang pertama. Oleh karena kamu lagi berhadapan dengan saya. Kamu lagi berhadapan dengan saya. Tolong kontrol otaknya. Saya tanya kepada saudara, yang menciptakan tubuh daging Yesus itu siapa? Nah, kan ke perpustakaan juga kan? Iya, sederhana pertanyaannya loh, Bro. Ngerocos, jangan ngerocos di sini, Bang. Saya lebih paham Bible. Saya lebih paham Bible daripada bapak-bapak gereja sedunia. Paham kau? Jadi nggak usah nyerocos kayak gitu. Kutanya samamu, yang menciptakan tubuh Yesus, dagingnya Yesus itu siapa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus lagi. Yang mana yang benar? Tadi katanya firman. Sekarang Roh Kudus lagi yang menciptakan. Berubah lagi ternyata. Pencipta itu Roh Kudus. Ini apa lagi nih? Satu-satu dulu ya. Roh juga pencipta juga, Roh Kudus lagi menciptakan. Ini gimana ini orang Kristen ini? Kalian lihat cari apa sih di sekolah minggu? Ini tugasnya Salomo yang menjawab. Salomo, yang menciptakan tubuhnya Yesus siapa, Salomo? Jangan diam aja. kita harus tahu bahwa Yesus itu diperanakan. Kita harus tahu apa? Yesus diperanakan, bukan diciptakan ya. Penciptaan itu hanya dilakukan pada segala dengarkan Anda sendiri. Bapak-bapak Anda sendiri yang mengatakan tadi. Anda sendiri yang mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Pertanyaan saya, Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Dengar itu. Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Penciptaan hanya dilakukan di awal bumi. Roh Kudus melahirkan rupanya. Roh Kudus bisa melahirkan. Roh Kudus punya rahim gitu. Yesus, dengar. Yesus dilahirkan dari Roh Kudus. Udahlah, kalau kamu cuma modal ngocos begitu nggak usah. Yohanes 1 nomor 3. Ini berdasarkan Alkitab.
Jadi kalau Bapak Yohanes bertanya, 1 siapa yang nomor menciptakan 3. Yesus, itu nggak ada Bapak. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menjadikan dagingnya Yesus? La haula wala quwata illa billah. Sudah saya Susah bilang, kalau akal Yesus sudah mati dikandung oleh gini. Roh Kudus, Bapak. Yesus dikandung Dikandung yang saya tanya. Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan diperanakan oleh Muhammad Bunda Maria, Rasulullah. Bapak bisa membedakan antara Yang mencipta mengandung dan di situ, dilahirkan tidak, Bapak? yang mengandung Bapak Maria tidak bisa atau Roh membedakan antara Kudus. Gape. diciptakan dengan dilahirkan, Bapak. Udah, turun. Tidak bisa membedakan antara Turun. Kalau mau ini gimana sih? Cuma kau sangat bodoh. Turun. Hus. Turun. Dasar bahlul. Makanya kurangi makan anus babi supaya tak berfungsi. Kau orang lagi pesta babi cari paha, kau cari anusnya babimu. Lagi-lagi Yesus dikandung Roh Kudus. Kapan-kapannya Roh Kudus bisa mengandung? Yang mengandung itu Maria. Kuclok. Udah aku bayar dari tadi, udah disopan-sopanin dari tadi, otak nggak berfungsi juga. Semakin Tuhanmu ingin ulang tahun, sudah lewat hari ulang tahunnya, semakin kau gila. Ditanya dalam kitabmu kau sendiri yang bernarasi, Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan. Dalam bahasa Yunani ya dijadikan, di situ dikatakan dengan bahasa dia. Apa arti dia itu? Oleh karena, melalui, dengan perantaraan, disebabkan segala sesuatu dicipta, diadakan, dijadikan oleh Dia menjadikan dagingnya Yesus ini. Siapa? Ada aja jawabannya. Makanya beragama itu kudu wajib berakal. Jangan cuma imani aja. Celaka kalian itu. Silakan Pak Ian dijawab, siapa yang menjadikan dagingnya Yesus? Allah. Oke. Sudah dijawab banyak, Pak. Itu baru pintar. Jadi yang menjadikan tubuh Yesus itu adalah Allah. Oke? Makanya di dalam Al-Quran itu jelas diterangkan, semisal penciptaan Isa sama seperti Adam. Mereka berdua dicipta dari pintar. Nah ini tanda-tanda hidayah ini. Artinya Anda mau tidak mau, suka ataupun tidak, anak Maria itu adalah ciptaan. Maka celakalah orang yang menyembah ciptaan. Tadi yang menjawab Yesus itu ciptaan Allah. Apakah Anda menyembah Yesus yang ciptaan Allah itu? Yang tadi saya bilang itu tubuhnya diciptakan oleh Allah, rohnya yang saya sembah. Roh Allah. Nah, memang tubuhnya diciptakan oleh Allah, udah selesai. Nah, sekarang kenapa Anda sembah Yesus itu? Karena dia adalah jalan dan juru selamat. Karena kita orang berdosa gitu. Kalau dia jalan, berarti dia bukan tujuan. Kenapa Anda anggap dia tujuan? Dia adalah jalan. Tujuannya ke surga. Jadi kalau kita mau ke surga, berjalan. Nah, tujuannya ke surga. Tidak ada yang sampai kepada Theos kalau tidak melalui Yesus. Kenapa Anda menyembah Yesus? Yesus hanya jalan. Yesus sudah berkorban, kasihan dia disalibkan, maka dari itu kita harus mengagungkan, memuliakan apa yang diusahakan gitu. Kalau Anda kasihan kepada Yesus, kenapa Anda rela kemudian dia dibunuh? Kalau gitu, kalau pada saat itu kenapa Anda tidak ikut kepada konsep? Kenapa tidak ikut kepada konsep bahwa Yesus itu diselamatkan? Kenapa Anda mengaminkan konsep di mana Yesus mati terkutuk? Kenapa? Kalau Anda kasihan kepada Yesus, karena dia mau mati menggantikan. kan ada dua konsep. Soalnya Menggantikan siapa? Menggantikan siapa? dia Menggantikan mati, siapa? menggantikan kita. Kita tuh seharusnya mati, Bang.
Oke, kamu aja, saudara aja, bukan saya. Ngapain saya jadikan anaknya orang korban untuk dosa-dosa saya? Saya yang harus mempertanggungjawabkan dosa saya di hadapan Tuhan, bukan orang lain. Tidak aja. Sekarang gini. Ketika Anda memperkosa, Anda ini ditanggung oleh Yesus. Betul? Beda lagi ceritanya itu. Loh, tadi katanya kita yang disalibkan katanya. Kok beda lagi ceritanya? Harusnya Anda yang disalibkan karena Anda yang punya dosa. Betul atau tidak? Harusnya Anda yang disalibkan karena Anda yang punya dosa. Betul? Digantikan kan? Benar nggak? Iya, tapi sudah diganti. Oke, jika demikian adanya, berarti Yesuslah yang harus masuk ke dalam neraka. Karena dosa-dosa Anda ditanggung. Bukan ditanggung. Dosa pemerkosaan yang Anda lakukan. Dan miliaran orang Kristen. Lalu apa kalau bukan ditanggung? Dibayar. Abang tahu pas zaman perjanjian lama, buat salah harus ada kurban, yaitu atau lembu. Nah, sama seperti Yesus dia lakukan. Kan kita manusia yang berdosa. Oke, baik. Mana konsepnya yang bisa saya pelajari di dalam kitabnya para nabi? Membunuh manusia. Mana dalilnya? Ada. Banyak membunuh manusia, bukan membunuh manusia, tetapi ketika orang berbuat dosa, berbuat salah, pasti yang dia lakukan harus menebus, dia berkurban. Nah, dengan cara berkurban maka artinya kesalahan. Tadi Anda mengatakan di zaman perjanjian lama orang nebus dosa dengan korban hewan. Sekarang Kristen ini bukan Bani Israel menghapuskan dosa dengan menjadikan korban itu adalah manusia. Betul? Kristen kan betul nggak? Apanya? Waduh, penonton harus tertawa ini. Sejak kapan Israel itu seperti buah-buahan, seperti pohon yang harus dicangkok, bisa dicangkok? Inilah yang dikatakan serigala nyamar domba. Kalau serigala nyamar domba itu apa? Munafik. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Itu maksudnya apa itu, Bang? Israel hanya ada satu Israel. Hanya ada satu Israel di luar Israel, yaitu Kristen, dengan mengatakan Kristen itu adalah Israel cangkokan. Nah, sekarang saya ingin tahu, ya, serigala yang nyamar Israel itu yang mana? Yang disebut domba itu kan Bani Israel. Yang disebut domba Bani Israel. Yesus berkata, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Maksudnya Pengajar sesat. Non menjadi Yahudi. Itu siapa? Pengajar sesat. Pengajar sesat itu siapa? Pengajar sesat itu kan yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yang mengajarkan Yesus Tuhan itulah pengajar sesatnya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, tapi mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Andalah itu. Dalam rupa manusia dia datang kan, Bang? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Siapa itu, Bang? Yang mengatakan Yesus itu akulah dia. Siapa? Islam atau Kristen? Mesias palsu. Nah, Anda lah itu. Bukan, saya manusia. Mesias, saya tidak menyebutkan diri saya Tuhan. Nah,
Yesus, dengarkan, Mesias itu adalah orang yang diurapin, orang yang dianggap nabi, orang yang dianggap rasul. Yang datang kepadamu membawa namaku, menggunakan namaku, dan mengatakan akulah dia. Itu siapa itu? Islam atau Kristen? Itu artinya, contoh gini bang, saya datang, saya bilang saya Yesus, kalian harus sembah saya. Contohnya kayak gitu bang. Jadi abang salah bukan begitu, bukan begitu, Iya. bukan begitu. Iya. Maksudnya membawa namaku, aku ini adalah murid Yesus, aku ini adalah pengikut Yesus, aku ini adalah nggak ada tercatat yang abang bukan bilang. datang mengaku akulah Yesus, bukan kayak begitu. Yang dimaksud Ya, membawa abang nama memang Yesus salah. itu adalah orang-orang datang kemudian ke rumah-rumah membawa nama Yesus. Aku ini anaknya Yesus, aku ini dombanya Yesus, aku ini adalah pengikut Yesus. Kemana-mana ngaku Yesus, kemana-mana bawa-bawa Yesus. Kami ini muridnya, kami ini pengikutnya, kami ini dombanya. Itu yang dimaksud. Dan kemudian orang-orang yang membawa-bawa nama Yesus itu mengaku Yesus itu akulah dia. Itu agama Islam atau agama Kristen yang melakukan itu? Abang salah, bukan mengakui bahwa Saya salah. yang dimaksud, makanya abang banyak belajar Alkitab. Jadi yang dimaksud itu adalah Mesias palsu yang tadi saya sudah bilang. Kalau saya mengakui diri saya Yesus Mesias dan kalian harus ikut saya, dalilnya Anda maka baca ikut dulu, saya. dalilnya Anda baca. Dalilnya Anda baca Lukas 21 nomor 8. Anda baca dalilnya. Waspadalah Oke, saya baca kepada ya. penyesat. Nah, silakan. Ayo kita baca. Nanti Lukas pertanyaan berapa? Anda jawab dengan jujur. Baru Lukas berapa? bertanya. Bertanya. Anda tidak Ini belajar. Bang, itu yang dimaksud oleh Tapi baru firman itu. bertanya. Yang dimaksud oleh firman itu orang yang membawa nama Yesus padahalnya tidak percaya, cuman bawanya nama Yesus. Seperti abang ini, agamanya Islam memberitakan Injil. Ya sama aja. Sekarang apa yang saya tidak percaya dari Yesus? Apa? Apa yang saya tidak percaya dari Yesus? Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku percaya. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya percaya. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku percaya. Yesus berkata, kesaksianku ada yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku utusan Bapa. Aku percaya. Kenapa? Apa yang tidak Kenapa kupercayai Yesus dari dikatakan ucapan Yesus? begitu? Karena Semua saya percaya. kemanusiaannya 100% dan Ini dari mana? Yesus 100% manusia. Apakah bisa sebuah cincin 100% batu, kemudian begini Bang, yang batu diselamatkan itu juga manusia adalah makanya 100% karet? Bisa nggak? itu berinkarnasi menjadi manusia karena yang diselamatkan manusia. Keilahiannya. Bukan dia menjadi Keilahian. batu untuk Siapa menyelamatkan yang mengajarin manusia. Anda? Siapa yang mengajarin Anda? Siapa yang mengajarin Anda dengan mengatakan Yesus punya sisi keilahian? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Alkitab. Kan tadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang membawa-bawa namaku, menjual namaku, dan mengatakan akulah dia. Sekarang Anda mengatakan Yesus punya sisi keilahian. Tolong dalilnya di mana Yesus mengatakan dia punya sisi keilahian. Tunjukkan di mana itu? Yang dimaksud seperti orang-orang yang tidak percaya membawa nama Yesus padahalnya tadi tidak percaya. Seperti kamu ini agamanya Islam membawa firman Tuhan. Gitu. Jangan saya yang tidak percaya kepada kitab saudara sebagai kitab suci. Anda aja yang percaya. Di situ dikatakan sangat jelas, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dan mereka mengatakan akulah dia. Sekarang Anda di sini memakai nama siapa ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah punya sisi ilahi? Anda ngajarin siapa tuh? Dan Anda membawa-bawa nama siapa? Sekarang ketika Anda muncul di sini mewakili agama saudara, nama siapa yang Anda bawa? Nama siapa
apa yang Anda pakai? Nama siapa? Nama siapa yang Anda jajakan di sini? Yang tadi Anda katakan dia memiliki 100% ilahi, itu namanya siapa? Yang Anda jual? Itu Yesus yang Allah ilahinya itu yang berinkarnasi. Yesus yang Anda manusia. bawa. Berarti Anda memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang. Sekarang pertanyaan saya, Yesus mengatakan, penyesat itu mengatakan akulah dia. Dengan kata lain, penyesat itu mengatakan akulah Tuhan, akulah ilahi. Sekarang apakah Anda mempercayai dan ingin mengajarkan kepada saya bahwa Yesus itu ilahi? Jawab. Apakah Anda ingin mengajarkan kepada saya bahwa Yesus itu adalah akulah dia, maksudnya Yesus itu adalah Tuhan? Apakah Anda ingin mengajarkan aku seperti itu? Jawab. Iya, karena kamu bagus. Hal kamu tidak percaya. Berarti sudah terjawab, penyesatnya adalah Anda. Abangnya tidak percaya Yesus. Yang diberitakan adalah Injil, Anda bukan sudah Al-Quran. terciduk. Anda sudah terciduk. Anda lah penyesatnya. Udah terciduk. Anda mengatakan, iya, aku mengajarkan kepada Anda, Yesus itu akulah dia, maksudnya Yesus itu adalah Tuhan. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan menggunakan namaku. Anda muncul di Komal ini menggunakan nama Yesus, membawa nama Yesus. Kamu adalah pengikut Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah ilahi. Yesus itu adalah dia. Berarti Anda lah penyesat itu. Orang yang tidak percaya Yesus padahal membawa nama Yesus. Pura-pura percaya supaya membawa ke aliran yang tidak percaya Yesus. Gitu. Itu yang dimaksud oleh firman. Oke, baik. Saya percaya Yesus. Oke, baik. Saya percaya Yesus adalah utusan pencipta langit dan bumi. Apakah Anda percaya Yesus itu adalah utusan pencipta langit dan bumi? Percaya atau tidak? Aku percaya. Ayo, percaya. Kalau Anda percaya, sabar. Kalau Anda percaya, dengar, sabar. Kalau Anda percaya, Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, padahal pekerjaan yang ia lakukan adalah perintah manusia. Sekarang atas perintah siapa Anda menuhankan Yesus? Jawab saya. Tadi Anda mengatakan dengan mulut saudara, Anda percaya Yesus itu adalah utusan pencipta langit dan bumi. Tapi pada praktiknya Anda ke gereja hari Minggu justru menyembah utusan pencipta. Sekarang saya tanya sama Anda, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Orang ini memuji aku dengan mulutnya, tapi hati kerjakan adalah perintah manusia. Sekarang Anda memuji Yesus dengan mengatakan Yesus itu adalah utusan pencipta langit dan bumi, tapi pada praktik keagamaan justru Anda menyembah ciptaan atau utusan dari sang pencipta. Pertanyaan saya, siapa yang Anda menyembah utusan pencipta? Jawab, silakan. Maksudnya gini, itu ilahiannya yang berinkarnasi untuk menyelamatkan manusia. Itu aja. Ilahi. Di mana itu? Di mana pernah tertulis di kitab para nabi pencipta langit dan bumi berinkarnasi? Itu ajaran pagan. Para nabi yang memahami itu orang Kristen, karena kamu bukan langit dan Kristen. bumi berinkarnasi. Silakan. Kristen, makanya saya tanya. Iya, betul saya Islam dan menertawakan ajaran inkarnasi itu. Tolong tunjukkan ajaran Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi ini berinkarnasi menjadi menjadi manusia. Silakan. Percuma bang, saya jelaskan karena kamu tidak percaya. Boleh kamu mendengar, tapi bukan percuma, memang tidak ada. Percuma saya kasih tahu. Bukan percuma, memang tidak ada. Kamu hanya memang untuk tidak menghakimi. ada. Jangan pakai jurus
Kamu bertanya hanya untuk menghakimi. Paulus, saya tahu Anda akan mengatakan percuma saya ajarkan. Kenapa? Al-Quran mengatakan wakana kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia dan durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Anda kemudian? Apa jawaban Anda? Apa jawaban Anda? Siapa yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi inkarnasi menjadi manusia? Siapa yang mengajarkan Anda? Iblis. Mau data? Itu bukan iblis, Pak. Bukan iblis. Itu kitab Iblis suci. yang Itu mengajarkan firman Anda. Itu firman. Iblis yang mengajarkan Anda jurus inkarnasi itu adalah iblis. Sekarang saya ada pertanyaan. Ya. Boleh? Firman yang Anda maksud itu adalah perkataan-perkataan setan yang ada di dalam kitab saudara. Enggak, jangan dulu. Percuma Iblis saya paling kasih banyak tahu, mengajarkan. kamu tidak Sabar, memahami. iblis Tidak dapat paling memahami. banyak mengajarkan di dalam kitab saudara bahwa Yesus itu adalah anak Theos. Betul? 17 kali di dalam kitab Yohanes Tidak usah disebutkan Yesus itu ditias-tiaskan agama Kristen. Maksudnya? Kamu nggak usah ditias-tiaskan agama Kristen. Gini dah. Lah, memang Tuhanmu itu Theos. Pertanyaannya itu, Bang, percuma dijelaskan karena kamu itu bukan aliran dari Kristen, hanya untuk menghakimi pertanyaanmu. Oke. Gitu. Gimana ceritanya nih? Kira-kira gini. Anda punya buku, bisa ku baca. Dikasih jelas, Bisa juga Anda dikasih baca. jelas pertanyaan. Anda tapi punya hanya buku untuk nih namanya Bible. Anda punya Penjelasan. buku namanya Bible. Gitu. Buku yang di-clipping menjadi sebuah kitab. Anda punya bahasa Indonesia. Datang Bang Suma, punya akal, bisa membaca buku Anda. Anda juga punya akal, tapi akal Anda Saya mau bertanya, izin dulu. Ini kelarin dulu ini. Siapa yang ngajarin Anda? Ajaran para nabi mana? Inkarnasi itu. Siapa yang ngajarin? Jangan dulu dibahas itu. Percuma dijelaskan. Kamu tidak pernah dapat dimengerti itu kata firman Tuhan. Karena Bagaimana kamu mau mengerti kalau kau nggak jawab? percaya. Jawab dulu. Siapa tahu kita ngerti. Jawab dulu coba. Siapa tahu kita ngerti. Enggak kok. Saya menonton semua videonya Zuma ini, saya sudah lama nontonnya. Hanya untuk menghakimi dan mencelahkan. Gitu. Jawab dulu Bukan, lah. bukan kamu mau masuk Kristen apa? Bro, Cuman saya dijawab ada dulu. pertanyaan Dijawab dulu lah. tentang Kita ini pandai Islam. bahasa Indonesia loh bro. Jawab dulu lah. Tunggu sampai nunggu Bang Juma naik. Karena Saya ada pertanyaan signal. tentang Islam. Jawab dulu lah. Saya Jawab mau dulu bertanya lah. gitu. Nabi Muhammad itu bisa 7 Tolong istri ya? dijawab dulu. Kenapa lari Ada ke situ istrinya sih? yang umur 9 tahun. Dek, kalau nggak Kok ada bisa? poligami kamu nggak punya Tuhan loh. Nanti kamu kena balik. Nah, siapa tahu saya masuk Islam kok. Nggak usah masuk Islam, orang nggak dibutuhin kayak kau gitu loh. Sekarang Itu makanya- Islam itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Islam hanya untuk orang yang berakal sehat. Orang yang cacat logika, yang bocor kepalanya nggak bisa masuk Islam. Main agama itu pakai akal. Nggak usah pakai akal, ikuti kitabmu yang ada. Nggak usah pakai akal. Oh nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Yang Perangkat Nabi akal itu itu, yang perangkat kamu akal itu adalah senjata ke yang dunia. Tuhan berikan untuk melumpuhkan Ini
di Kristen. Suci karena air. Pada Ya, kamu itu batu yang ilmunya dari menyelamatkan mana? Muhammad. Dari mana ilmunya? Nabi mana yang mengajarkan saya dari tadi Anda tidak jawab. Nabi mana yang mengajarkan pencipta Kamu langit pergi dan cium. bumi? Pada jawab. Aswad di sana jadi suci. Itu Dari Allah mana? kamu. Coba ilmunya. Itu dulu punya saya tuh Dari mana pertanyaanku. ilmunya? Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi berinkarnasi menjadi jengkol? Menjadi Yesus. Ilmunya mana ilmunya? Dari Nabi mana yang mengajarkan itu? Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi berinkarnasi Allah itu baru kamu jengkol suci. Yesus? Ampuni dosamu. Mana? Coba. Dalilnya mana? Jangan emosi, jangan emosi. Dalilnya mana? Gini, kan namamu itu. Gini. Saya lama menonton videomu itu cuma dari aku mau bergabung. Kau yang Kamu terus jawab orang. di Mekah sana biar kamu suci Gantian dulu umroh. Kak, gantian dulu satu-satu ya. Itu Allah Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan wa isqalallah ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada oteng untuk menyembah menuhankan engkau selain daripada aku? Apa kata Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Menuhankan batu Maha hajar suci engkau ya Allah pencipta langit dan bumi. Aku tidak pernah mengajarkan oteng-oteng untuk menuhankan diriku. Nah, sekarang kalau Al-Quran ini salah, tolong tunjukkan dalilnya di kitab saudara. Yesus mengaku memerintahkan kepada oteng untuk menyembah dirinya. Ada kagak? Ada kagak? Ada kagak? Punya 7 istri, ikuti Ada kagak? sunnah Nabi itu. Sunnahnya Nabi harus ikuti 7 istrinya. Ada kagak? Kamu hanya untuk menghakimi agama Kristen. Mulai sedikit itu Ini satu nih Injil. kayak udah mulai lemah berpikir nih. Kamunya Islam baca firman Tuhan. Perlu diganti pemain, kayaknya udah hilang berpikir nih satu nih gitu ya. Mulai oleng ganti aja. Mulai oleng dia. Mulai oleng. Nanti. Jadi tanda-tanda ya orang yang oleng itu sudah mulai mengeluarkan jurus-jurus menista. Ya, bikin harga bodrek naik aja dia. Ganti aja, ganti. Menghujat. Sekarang kita sambut. Ibu ini siapa? Is God with true. Apa sih itu? Silakan Bu. Selamat malam. Iya. Makasih Bang ya udah dikasih waktunya. Iya. Saya nggak ada mau nanya apa-apa, hanya cuma mau kasih ini aja Bang. Kenapa sih harus kasar-kasar gitu ya ngomongmu itu Bang? Aduh, sering suka kasar-kasar gitu. Nggak pernah kau kasih orang ngasih waktu ngomong, selalu bahasamu aja yang didengar.
ya mengklarifikasi agamanya, nggak kau kasih komen, maunya kau aja terus yang menceritakan gitu kan, nggak baik gitu. Izin Bu, sebentar Bu. Ibu Muslim apa Kristen ya Bu ya? Oh, saya Kristen Bang. Saya Kristen. Tadi Iya. kan topiknya itu Bu, dia mengklaim ya sang pencipta itu inkarnasi menjadi manusia. Bang Juma bertanya, silahkan ada nggak ajaran para nabi begitu? Cuma Gitu loh. Bang gini, aku sering ya dengar-dengar live-mu Bang. Kita di sini bukan mau, saya nggak mau berdebat agama. Saya hanya mau klarifikasi gini aja, bahasamu sering kali kasar ku dengar lu Bang. Ya aku orang Medan asli Bang. Aku orang Helvetia. Bahasamu itu nggak Oke, pernah cukup. enak ku dengar. Maunya gini loh, Tunggu dulu Bang. Ini aja udah belum kau kasih aku ngomong. Wis, jangan marah-marah, Aku udah silakan. tahu duluan. Nggak Ajarkan emang itu, agama ajarkan begini. itu kepada anak-anak saudara. Jangan Makanya ajarkan diam saya. dulu Bang. Tanya, Anda belum tidak lagi punya aku hak selesai ngajarin ngomong. saya. Emang situ nenek saya Kakak, gitu. tolong Nenek ajarkan saya kepada keluarga ente Anda tuh. ya. Ini urusan kami. Salam, Oh. bye, bye, Ajarkan bye. anak Anda ya. Bye. Ajarkan Bye. anak Anda. Jangan Ajarkan diturunin, biar suami dulu. Anda Nggak apa-apa. untuk tidak menyimpan kondom di dompetnya. Nggak usah. Tantrum dia, tantrum. Nggak mau debat juga dia. Ngapain coba nasihatin kita di sini? Agama Mending Anda itu yang nasihatin kasar. kakaknya. Tuhannya mati terkutuk. Itu yang kasar itu. Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Habis itu diminta diajarin ke kita. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Allah dirubah menjadi Allah. Allah punya anak. Oteng ini adalah anak-anak Allah. Itu Bikin harga itu botrek yang naik harus aja lembut. dia. Anak-anak. Aduh, ini muslim ini. Selamat malam Bang Juma. Apa kabar? Sebentar Bang. Sepertinya Ya, Ibu semangat, tadi ini Bang. Bang Juma dia nggak pernah bagaimana komal-komal Kristen. Kedua, kita ini paling halus loh berbicara. Kalau di Bible itu ada kata anjir, kita haluskan menjadi guguk. Gitu ya. Halus loh kita itu. Ya, Nggak pernah dibilangin anjir, tapi guguk. Perhalus loh. ada kata tete kita ganti nenen. Iya, kita perhalus loh. Iya, nenennya di zamannya kita nggak perhalus loh. Seperti anunya kuda, kita jarang nyebut loh. Apa kurang baik kita ini? Gitu loh. Ini cotennya ada berapa ya? 1, 2, 3. Pengikut Paulus ini muslim atau Kristen ya? Ya kalau pengikut Paulus sih Kristen lah Mbak. Oh, enggak. Ya, Bang, Kristen lah pasti. selamat malam. Bang, 5, 4, 3, 2, 1. Terima Ya, kasih. Kembali ke Teye. Teye apa yang mau disampaikan Bang? Teye, diperhalus ya. Iya, diperhalus. Iya, silakan. Saya mau bertanya, kan Islam pakai akal. Masuk akal nggak Hajar Aswad dicium menghapus dosa? Oke. Habis-habisnya. Oke. Jadi kalau Anda bertanya masuk akal tidak, kemudian nah itu upah. Itu hadiah. Bagi mereka yang mencium Hajar Aswad, upahnya dosanya dihapuskan. Masuk akal. Dan Tuhan yang memberikan penggarisan. Bukan batunya yang menghapuskan, tetapi Tuhan yang menghapuskan dosa manusia. Oleh karena upaya manusia mentaati perintah Tuhan. Oh, jadi perintah Tuhan yang menyuruh cium batu Hajar Aswad ya? Ya, Bang Juma? betul. Iya. Di mana? Dalilnya? Dalilnya di mana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jelas menerangkan kaidahnya. Bagaimana kemudian orang kaidahnya yang melakukan Muhammad. Lu Bukan kaidahnya. orang jawab. Oh iya, silakan. Kamu dengarkan dulu orang menjawab kau. Ya silakan kalau Gimana? orang itu didengarkan.
Terusin Pak Juma. Iya. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah sinyalemen jelas pengajaran. Lalu kemudian muncul kaidah disunahkan bagi umat Islam menyentuh kemudian Hajar Aswad, menciumnya atau menyentuhnya. Rasulullah memberikan contoh menyentuh dengan tongkat. Rasulullah memberikan contoh menciumi, menyentuh dengan tangan. Kami melakukan itu karena Allah mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Perintahnya ikutlah kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Kami melakukan itu. Apa masalahnya kemudian? Pertanyaan saudara, masuk akalkah kemudian batu menghapus dosa? Tapi yang menghapus dosa itu adalah Allah. Oleh karena mentaati perintah sunnah yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil bayyinati waz zubur wa anzala ilaika dzikr litubayyinasi. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah perintah, lalu kemudian perintah itu dijabarkan oleh Rasulullah, kaidah-kaidah yang ada kemudian disebut sunnah. Beliau mensunnahkan, bukan mewajibkan. Nah, kalau Anda ingin belajar lebih jauh, masuk akal atau tidak masuk akal, sekarang yang tidak masuk akal itu adalah sesuatu yang irasional. Contoh, pencipta langit dan bumi inkarnasi menjadi manusia. Itu yang irasional, itu yang tidak masuk akal. Pencipta menjadi dibuktaan, itu yang tidak masuk akal. Menjadi manusia, setelah menjadi manusia menjadi mayat, itu tidak masuk akal. Dosa-dosa Anda ditanggung dengan membunuh manusia lain, itu tidak masuk akal. Oke? Paham di situ? Jangan melebar dulu. Ini kita bahas batu dulu. Iya toh? Fokus sama batu hitam. Oke, silakan. Batu hitam apakah itu perintah Allah? Silakan. Kepada Muhammad. Apakah itu perintah Allah Subhanahu wa Kan taala? tadi sudah saya katakan, Muhammad suruh tadi cium batu. sudah saya jelaskan apa yang dengarkan saya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dengan perintah Allah kepada dia agar manusia mengikuti apa yang beliau terkait dengan syariat. Dia menyentuhkan batu bara itu ke mulutku. Lalu berkata, batu ini telah menyentuh bibirmu. Maka yang mengampuni ini siapa yang mengampuni? Batunya atau Tuhannya? Ya saya berapa? Kasih tahu Pak Juma. Iya kan. Baru mau belajar Iya kan? gitu. Iya, Baru jadi mau belajar. sunnah Rasul kencing onta. Ya dengerin dulu ya saya. Lu bahkan bertanya ya saya berapa? Iya, makanya saya berapa? Iya tunggu Iya, saya jawabannya. berapa? Tunggu jawabannya. Jawab, Yang kenapa jawab aja Juma. Jangan diulang-ulangi baru belajar. kitab yang Anda ambil dari agama lain? Siapa bilang kita Bertanya. bagaimana kamu bilang kitab dari agama lain? Ini kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi. Bukan kitabnya Yahudi. Ini kitabnya Yahudi. Ini kan kitab orang Kristen. Lalu kitabnya siapa Yesaya itu? Kitab perjanjian Nenekmu lama kiper. itu Nenekmu kiper. kau yang kiper. Kau yang kiper. Kau haramjada. Juma haramjada Cordoba. Koro-koroan dong balala. Cordoba kamu. Saya itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Oteng. Mulai mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Kalau argumentasi menghujat. Kristen se-Indonesia dengarkan saya. Kristen se-Indonesia dengarkan saya. Kitab Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Camkan itu baik-baik. Akan tapi kemudian kitab Yesaya nempel di kitab saudara. Ada nggak legitimasi? Ada nggak legitimasi? Tunjukkan legitimasinya kalau ada. Bahwa kitab Yesaya itu atau kitabnya orang Yahudi itu adalah hak milik kepunyaan orang Kristen. Ada nggak? Ada legitimasinya? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Hah? Ada? Iya kagak ada lah. Tolong tunjukkan saya. Kalau ada, mohon maaf, tolong sebentar. waktu kita diskusi.
Mohon maaf, ini Pak Ato, Saudara Ato ini dari tadi diam aja, masih ada di koma kah? Atau sudah tidur? Pak Ato monitor 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Selamat malam. Petra Santoso juga tuh, Petra Santoso. Halo, Pak Petra Santoso. Aduh. Kenapa kalian pada numpang tidur di sini? Nah, Rahman. Selamat malam Pak Rahman. Oke, turun. Kita naikkan hotel yang waras saja ya. Sakit. Kita naikkan yang waras. Klaim kitabnya sendiri. Saya numpang tanya tadi Bang. Sadar. Apa itu? Tadi coba ulang tadi penjelasannya batu hajar aswad Bang. Udah dijawab berulang-ulang, nggak perlu lagi habisin waktu. Udah, Udah saya keluar tadi baru masuk lagi. Udah. Sedangkan kitabnya orang Yahudi kamu sendiri nggak paham, cuma diambil. Siapa orang Yahudi itu Bang? Kalau di kitab Bani suci itu, Israel, keturunan Yakub. di kitab suci itu nggak ada orang Yahudi yang memberitakan Injil. Ya, selamat malam Bang Suma. Ya, Hani sebentar ya, selamat malam. Hani, diam dulu Hani. Diam dulu. Ya, Pak. Kalau Hani turunin aja dulu kalau diam. Ya, Nicholas Kristen ya, Bang? Iya, saya Kristen Bang. Iya. Kira-kira mau topik apa? Mau diterusin topik tadi, Bang? Begini Bang, saya Ya, sudah lama nonton live-nya ini Bang Suma tadi ya, Bang Suma. Ya. Tadi yang dibahas tuh mengenai batu hajar aswad ya, Bang. Terus? Iya, dan batu bara. Izin tanya Bang Suma, itu atas perintah Allah atau apa itu Bang? Itu adalah sunnah Rasulullah Muhammad. Untuk mencium batu. Itu yang diambil sama Muhammad. Ini Hani ini ngomong satu aja ngomong Hani. Duh. Sungguh aku telah menciummu dan aku tahu pasti bahwa engkau hanyalah sekedar batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu. Jadi Rasulullah contoh. Oke, hanya memberikan contoh kemudian dan para sahabatnya juga mengikuti itu. Oh ya, tapi itu perintah Allah ya, Bang Sumaya. Tapi itu perintah Allah ya, Bang Suma. Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami mengikuti Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Oh ya, tapi begini Bang Suma. Kalau saya lihat di kitab Taurat, saya bacakan di kitab Ulangan ya Bang Suma, minta maaf ini ya. Saya bacakan ini. Ya, silakan. Bas, gimana kita mau denger kalau buka Google? Ini berisik nih ya. Bagaimana mau didengerin ya? Di Yesaya berapa tuh itu menyentuh batu bara itu Banyu? 67 ya? Yesaya 6 nomor 667. Ya. Oh iya, ya. Dan itu ia menyentuh mulutku dan berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Ya, ya. Bang Aiden, Anda sepertinya noise sekali. Tolong cari tempat yang tenang dulu ya kalau mau diskusi. Kalau nggak mau, ya sudah. Anda turun saja. Terlalu berisik. Ini Nicholas ini membaca, tapi nggak bisa kita denger. Gimana dong? Mungkin dia mencatat dulu. Tunggu aja dulu. Ngopi dulu Bang Andi, ngopi dulu. Ya tapi spasinya begini nggak ada suara kok. Pak Nicholas, Pak Nicholas, oh Pak Nicholas. Google, oh Google. Aduh, gimana dong ini?
Sebenarnya Hajar Aswad itu sudah dijelaskan beberapa kali, diulang lagi gitu ya. Bisa minta tolong Bang Pak Nikolas, Pak Nikolas, oh Pak Nikolas. Google, oh Google. Aduh, gimana dong ini? Sebenarnya Hajar Aswad itu sudah dijelaskan beberapa kali, diulang lagi gitu ya. Bisa minta tolong Bang Suma bacakan di ulangan 5 ayat 8 Bang Suma. Pak Nikolas, Pak Nikolas, oh Pak Nikolas. Google, oh Google. Aduh, gimana dong ini? Sebenarnya Hajar Aswad itu sudah dijelaskan beberapa kali, diulang lagi gitu ya. Bisa minta tolong Bang Suma bacakan di ulangan 5 ayat 8 Bang Suma. Pas. Google, oh Google. Aduh, gimana dong ini? Sebenarnya Hajar Aswad itu sudah dijelaskan beberapa kali, diulang lagi gitu ya. Bisa minta tolong Bang Suma bacakan di ulangan 5 ayat 8 Bang Suma. Ntar saya yang bacain Bang. Jangan nyuruh-nyuruh Bang Juma. Google, oh Google. Aduh, gimana dong ini? Sebenarnya Hajar Aswad itu sudah dijelaskan beberapa kali, diulang lagi gitu ya. Bisa minta tolong Bang Suma bacakan di ulangan 5 ayat 8 Bang Suma. Ntar saya yang bacain Bang. Jangan nyuruh-nyuruh Bang Juma. Ya oke, terima kasih. Aduh, gimana dong ini? Sebenarnya Hajar Aswad itu sudah dijelaskan beberapa kali, diulang lagi gitu ya. Bisa minta tolong Bang Suma bacakan di ulangan 5 ayat 8 Bang Suma. Ntar saya yang bacain Bang. Jangan nyuruh-nyuruh Bang Juma. Ya oke, terima kasih. Aduh, gimana dong ini? Sebenarnya Hajar Aswad itu sudah dijelaskan beberapa kali, diulang lagi gitu ya. Bisa minta tolong Bang Suma bacakan di ulangan 5 ayat 8 Bang Suma. Ntar saya yang bacain Bang. Jangan nyuruh-nyuruh Bang Juma. Ya oke, terima kasih. Sebenarnya Hajar Aswad itu sudah dijelaskan beberapa kali, diulang lagi gitu ya. Bisa minta tolong Bang Suma bacakan di ulangan 5 ayat 8 Bang Suma. Ntar saya yang bacain Bang. Jangan nyuruh-nyuruh Bang Juma. Ya oke, terima kasih. Ya. Bisa minta tolong Bang Suma bacakan di ulangan 5 ayat 8 Bang Suma. Ntar saya yang bacain Bang. Jangan nyuruh-nyuruh Bang Juma. Ya oke, terima kasih. Jangan membuat bagimu patung ya, yang menyerupai apapun yang ada ya. Bisa minta tolong Bang Suma bacakan di ulangan 5 ayat 8 Bang Suma. Ntar saya yang bacain Bang. Jangan nyuruh-nyuruh Bang Juma. Ya oke, terima kasih. Jangan membuat bagimu patung ya, yang menyerupai apapun yang ada di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan membuat berhala bagimu atau wujud apapun yang ada di langit. Gitu ya. Itu intinya. Jangan membuat patung. Oh iya, Benar ya, Bang? itu maksudnya. Pertanyaannya Bang, apakah itu tidak bertentangan gitu? Loh, Hajar Aswad itu bukan dibuat. Hajar Aswad itu batu yang berasal dari surga. Oh, Tidak begitu, dibuat Bang itu Suma. Hajar Aswad. Iya. Hajar Tidak Aswad. ada Hajar Aswad itu dibuat. Nggak ada.
itu adalah batu yang berasal dari surga gitu loh. Ya, izin satu lagi Bang Suma sebelum saya turun sendiri ya. Bentar dulu Bang, kembaliin dulu Bang. Ini sebenarnya nabok Anda nih. Kenapa Kristen buat patung Bang? Gimana Bang Suma? Kenapa Kristen buat patung taruh di gereja? Kan dilarang Bang. Itu kan hanya melambangkan, itu bukan sebenarnya itu bukan disembah Bang. Saya nggak bilang disembah, membuat dulu Bang, baru disembah membuat. Kenapa membuat? Kan dilarang. Itu bukan untuk disembah itu Bang. Saya Itu nggak hanya nanya Anda sembah, tapi Anda membuat. Kenapa membuat? Kan dilarang. Iya, itu kan gambar, itu patung itu gambarnya Tuhan Yesus Bang. Oh iya. Tapi bukan asik. bukannya kita itu sembah Kena patung, lagi. enggak. Anda membawa data yang kena sendiri loh. Enggak. Karena saya tidak nyembah patung yang dibuat itu Bang. Iya, tapi dibuat kan? Iya, tapi dibuatnya bukan untuk disembah lah gitu. Karena saya yakin di iman Kristen saya hanya percaya di Yohanes 1 ayat 1 gitu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu maksudnya. Kenapa saya percaya Yesus gitu Bang Suma? Yohanes 1 nomor 1 itu, Yohanes 1 nomor 1 itu firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan penulis? Bagaimana itu Bang Suma? Yohanes 1 nomor 1 itu firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan penulis? Itu firman Bang, firman. Firman siapa? Firman itu yang disampaikan lewat Yohanes. Berarti ada malaikat yang datang kepada Yohanes. Tertulis mana malaikatnya? Artinya begini Bang ya, kalau untuk saya sih namanya Allah ya. Ya bisa saja, artinya dalam Alkitab itu kalau dicatat semua mungkin tidak muat lah begitu, atau sudah full. Enggak. Makanya di Alkitab itu Kitab Yohanes itu kan tebal kali tuh. Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3 dan seterusnya. Ada enggak di situ tertulis malaikat Tuhan datang kepada penulis Yohanes? Ada enggak? Karena kalau kita melihat di dalam kitab saudara itu tidak tertulis kemudian bahwasanya Yohanes 1 nomor 1 itu adalah firman Tuhan atau sabda Yesus. Yang kita tahu Yohanes 1 nomor 1 itu adalah karangan penulis Yohanes. Ya itu kan ditulis karena ada ilham yang ini Bang, dikasihkan ke Yohanes itu. Ada ilham lagi. Gitu. Itu kalau menurut saya sih, menurut saya pribadi. Artinya tidak mewakili Kristen lain ya, khusus saya pribadi gitu. Karena tidak ada yang mustahil bagi. Mustahil Tuhan menjadi mayat, mustahil Tuhan menjadi bayi, mustahil Tuhan mati, mustahil Tuhan menjadi malaikat dan seterusnya. Banyak hal yang mustahil bagi Tuhan. Ya itu kan menurut Bang Suma, tapi kalau menurut saya sih ya itu kan Bang Suma kan beda keyakinan lah gitu. Artinya kalau saya hanya berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 itu, dia itu pada mulanya firman, dan firman itu adalah Allah sendiri gitu. Oke. Berarti Tuhan sendiri yang dikandung gitu. Iya Bang. Nah, berarti di atas tidak ada lagi Tuhan karena dalam kandungan dia. Enggak. Ada Bang, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil. Loh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan tuh. Jadi Tuhan pada saat artinya itu, jadi Tuhan tadi kan Tuhan menjadi manusia kata Anda. Berarti dia dikandung kan? Iya. Betul? Iya. Nah, Tuhan itu ada berapa? Betul. 1, 2 atau 5? Tuhan itu ada 1 atau ada 2? Maksudnya begini Bang ya. Artinya kalau dijelaskan secara ilmu,
ilmu akal pikiran manusia saya rasa susah ya untuk menjelaskan sebenarnya. Karena apa ya? Tuhan dengan manusia itu beda, Bang. Gitu. Kalau kita mau jelaskan gini Tuhan jadi manusia, ya bisa jadi. Maksudnya tidak ada yang mustahil gitulah, Bang. Artinya Tuhan itu apa ya? Bisa saja dia buat tidak ada. Ya. Tidak. Gimana, Bang? Gimana? Ada yang mustahil bagi Tuhan. Menurut Anda mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu terkait dengan kemahakuasaannya dalam mencipta, itu betul. Tapi kalau terkait dengan dirinya, ya mustahil lah Tuhan itu menjadi makhluk, menjadi bukan Tuhan. Anda kan sudah mengatakan tadi Tuhan dan manusia itu berbeda. Oke. Tuhan dan manusia berbeda. Nah, Yesus manusia, sedangkan Tuhan bukan manusia. Iya, betul, Bang. Maksudnya begini. Kalau Anda mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan sehingga Tuhan itu bisa menjadi manusia, nah itu tidak cocok, tidak nyambung. Bukan Tuhan yang menjadi manusia, tetapi Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Itu baru betul. Maksud saya begini, Tuhan yang menciptakan manusia tanpa ayah, itu betul. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, itu enggak betul. Tidak ada dalilnya itu, Bang. Begitu, Bang Suma ya. Artinya saya, Bang Suma, gini ya. Iya, enggak ada. Itu kan menurut Bang Suma, tapi menurut saya sih ya itu aja. Apa itu, Bang? Jadi barangkali itu saja, Bang Suma. Apa itu? Oke, bosku. Intinya pesan kami, Pak Nikolas. Intinya Pak, pesan kami bedakan, tolong pakai akal sehat, bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu aja pesan kami, Pak. Oke, Bang, terima kasih. Makasih, Bang. Selamat malam. Iya, makasih, Masya Allah. Malam luar biasa. Semangat malam. Terima kasih Pak Nikolas. Kemudian ada Knight of Cross ya, Kesatria Salib. Selamat malam Knight of Cross. Kesatria Salib, mau disalib ya? Oke. Selamat bergabung. Mau lanjut tema atau punya tema tersendiri? Saya mau menjelaskan aja dengan Yesaya 6 itu. Oke, monggo. Kalau kita baca betul-betul di situ ya, di Yesaya 6 itu ayat 6 ya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku di tangannya. Anda tahu apa itu serafim? Serafim itu adalah makhluk atau malaikat utusan Tuhan. Ya. Jadi dalam konteks ini bukan manusia, tapi ini divine being. Divine being itu adalah makhluk ilahi. So tidak ada kena mengena dengan manusia. Oke? Gini, Bang. Kalau menurut Anda itu, kalau memang Tuhan itu Allah itu mau menjadikan Tuhan tinggal kum kali kum, itu menurut kamu ya, tapi bukan seperti itu yang kami percaya. Ngomong apa ini anak? Pasti makan kangkung lu. Kong kali kong katanya. Bol, Cina aku senim karena anak mana nih? Seharusnya itu yang diselamatkan manusia, makanya berinkarnasi menjadi manusia. Lagi. Karena yang diselamatkan manusia. Kalau mau jadi kalau mau menyelamatkan monyet, jadi monyet. Kenapa Allah itu tidak langsung jadikan batu untuk kasih kepercayaan kepada umat manusia? Karena begini, kalau Allah langsung jadikan manusia besar untuk
mengajar umat manusia itu tentunya orang tidak percaya. Jadi harus pada Ini anak ngomong awalnya, apa pada sih? mulanya, sehingga Abang Hani itu ngomong apa sih? Tangan. Menghibur diri dia. Puisi bukan, pantun bukan, Bible bukan. Apa ya? Allahu Akbar. Bang, Kak Hos. kasihan. Kak Hos, Halo, Astagfirullah. kamu bilang tadi kan Tapi saya jangan pakai Kok nama itu kenapa? lagi lah. Bentar. Kok kenapa pakai akun nama-nama kayak gini? Kenapa? Buat apa? Abisnya saya pakai akun utama nggak direspon kakak. Ya udah, Ya, kamu mau nyampaikan sampaikan segera. Terus habis ini ganti. Silakan. Apa? Tadi kan saya masuk room live orang Kristen kan, itu ada pendeta di sana. Terus kata si pendetanya ini nanya-nanya tentang ini. Katanya dia mau debat sama si Bang Zuma gitu. Terus kabarin ke Bang Zuma ya. Ini aku mau adu argumen sama Ya udah, Bang Zuma. cukup, udah paham. Sekarang kamu kembali ke dia, kasih linknya ini, suruh masuk sini. Laksanakan tugasmu. Oke? Cukup. Ada aja. Dek, Carolina Damayanti. Ya, assalamualaikum bang. Ya, mak kenal Carolina. Kristen apa? Bukan? Waalaikumsalam. Muslim ya? Alhamdulillah, Muslim. Alhamdulillah. Cuma mau punya pertanyaan sih, kalau boleh. Waalaikumsalam Izin. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bang. Tadi kan beberapa pertanyaan terakhir kan kayaknya yang dibahas tentang di luar topiknya Hajar Aswad ya, tapi kayaknya tadi yang diambil adalah dari kitab Taurat atau perjanjian lamanya Kristen kan, kepada Musa apa? Kalau boleh diceritakan Bang Zuma. Ya cukup mbak, ini berisik satu dulu, dimut dulu mbak. Mas ya udah. Taurat itu asli apa gitu loh, gimana ya jawabnya Bang Juma? Dijawab bijak aja lah. Ya. Yang satu Gimana Mbak? Ya. Sorry. Iya, maaf. Jaringannya ini. Iya. Iya. Kalau perjanjian baru kan memang dia kitab karangan manusia Kakak, gitu boleh kan. saya wakili pertanyaannya, kalau Kak? Taurat, Kakak, Oke, saya wakili silakan. pertanyaan aja biar simpel ya. Jadi gini Bang Zuma, pertanyaannya, menurut Bang Zuma ini atau Muslim, mengenai kitab Taurat yang sekarang orang Kristen pegang itu bagaimana menurut Muslim? Apakah itu kitab yang Taurat yang asli? Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran kemudian menjelaskan kepada kita ya, di dalam surah Al-An'am ayat 91, wa ma qadarullah haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nura wa hudan linnasi taj'alunahu takhfuna katsira. Jadi Allah mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia berdasarkan kemudian apa yang ada di ayat ini. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai petunjuk cahaya kepada manusia? Kamu jadikan kitab Taurat itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagian dan banyak pula yang kalian sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Jadi menurut Al-Quran, kitab Taurat itu sudah dicerai-beraikan menjadi lembaran-lembaran yang terpisah. Artinya bahwasanya ketika Al-Quran mengatakan ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil, ahli kitab mengadukan antara kebenaran dan kebatilan, antara hak dan yang batil. Nah, kita makanya lihat kalian secara itu sampai saat kontekstual. ini cerai menyeraikan kan?
ngerekat dulu kenapa? Sini bocah ini bukan Kau urusan. ini kenapa nih? Kau sakit kau? Nyela mulu. Lanjut Bang Juma. Jadi Taurat Nabi Musa itu untuk hari ini itu sudah tidak kita temukan. Nggak ada lagi. Kalau ada yang mengatakan Tauratnya Nabi Musa masih ada hari ini, maka kita perlu mempertanyakan dengan cara apa dengan cara apa Taurat itu kemudian dilestarikan, dituliskan secara runut atau dihafalkan secara kontinu. Dua-duanya tidak ada jawaban. Artinya Al-Quran dalam hal itu, misalnya di dalam Ulangan 34, bagaimana mungkin kemudian seorang Nabi Musa menceritakan tentang kematian dirinya, menandakan bahwa yang mereka maksud kitab Taurat itu adalah sebuah buku yang hari ini kemudian itu sudah bercampur aduk dengan catatan-catatan yang bukan berasal dari kalamullah. Al-Quran yang menarasikan itu, dan fakta di lapangan juga menjelaskan seperti itu keadaannya. Tidak ada lagi kita bisa melihat kitabnya Nabi Musa yang diterima Nabi Musa di Gunung Sinai. Itu tidak ada lagi. Yang di tangan teman-teman itu hanya terjemahan dari Septuaginta yang diterjemahkan kemudian ke dalam bahasa Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Musa datangnya kurang lebih 1400 sebelum Masehi. Nah, antara 1400 tahun sebelum Masehi sampai dengan 2000 Masehi hari ini, 2024 sedikit lagi, itu seperti apa kemudian melestarikan kitabnya Nabi Musa? Kalau Al-Quran kan jelas, Al-Quran punya sanad. Jadi menjelas, guru membacakan, murid mengikuti bacaan, dalam arti kata mereka menghafalkan. Nah, sama seperti kita yang hidup di 2023, mengajarkan kepada anak-anak kita kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka akan menerima bacaan itu dan menghafalkan bacaan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti generasi berikutnya diajarkan oleh generasi sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin, terjaga. Jadi sangat terjaga Al-Quran itu. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai kitab Torah, Aldihim yal'abun, itu kata Allah. Jadi kitab Torah atau yang datang kepada Nabi Musa itu dijadikan sebagai lembaran-lembaran yang bercerai-berai satu sama lain. Demikian. Oke. Udah, maaf, udah nggak ada aslinya sama sekali ya. Sampai sekarang udah nggak ada yang bisa di tracking gitu sampai ke zamannya Nabi Musa sama sekali ya. Iya, cukup dulu ya, Mbak. Apapun yang digunakan tidak akan sampai ke sana. Cukup dulu Mbak, biar nggak kajian dulu ini. Oke. Ya. Kenapa Bang? Sorry. Dulu Mbak, biar kita nggak kajian intern, ini kan diskusi lintas agama. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih. Makasih Bang Juma, jazakallahu khairan katsira. Makasih. Terima kasih Kak Carolina. Terima kasih. Next time kita join lagi untuk kaji. Aku sambut dulu ini. Ini adalah mualafah Maryam pakai gadis Timor. Assalamualaikum. Ada Maryam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini laporannya Bang Juma. Ade Maryam ini dulu seorang mahasiswa, tapi sekarang udah selesai. Dia bisa mualafkan. Coba Anda cerita sendiri deh, De Maryam, kepada Bang Juma dan teman-teman yang lain. Silakan. Iya, jadi itu awalnya tuh kan saya dulu yang login lah ke Islam tahun 2015. Halo? Terusin. Ya, lalu teman saya tuh mengikuti cara saya. Saya kan baru belajar ya waktu itu ya, sholat, berkerudung kayak gitu. Satu ngikutin saya. Jadi kami tuh berteman 20 orang. Nah, di antara teman-teman saya itu 20 orang, sudah 14 orang. Wow. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Di luar dari teman-teman saya itu 11 orangnya lagi udah mualaf. Sebenarnya saya nggak mau ngajak sih, cuma dia kayak ingin tahu gitu Islam itu bagaimana. Ya saya beritahu lah. Ini begini, saya contohkan.
Karena apa yang saya contohkan, mereka tuh kayak, oh jadi Islam seperti ini yang Maryam bawa gitu. Jadi dia tertarik dengan sendirinya. Ini baru keren. Masya Allah. Seperti itu, Pak. Sudah berapa Total orang udah yang 29 orang, Pak. 29 orang Mbak Nyuma ikut dia? Alhamdulillah. Cek. Masya Allah. Kalah kita yang Iya. ada di sini. Luar biasa. Mbak Maria ini luar biasa gitu. Pahalanya luar biasa. Banyak membimbing kemudian orang menuju kepada Islam. Mbak Maryam, pertanyaan Mau pertanyaan. Lanjutkan wajah lagi, saya. semangat terus. Kenapa Mbak Maryam? Iya. Mau open cam atau gimana? Saya udah pakai hijab. Enggak perlu, Kak. Enggak perlu ya. Enggak perlu. Oke. Pakai aja. Enggak perlu, enggak apa-apa. Kan di room-room lain sudah pada tahu ya. Ini banyak aki-aki udah malam juga ya. Banyak aki-aki Iya, di betul. sini. Udah malam. Pertanyaan apa Mbak Maryam? Pertanyaan apa itu dari Mbak Tasya yang belum mau mualaf itu? Pertanyaan apa yang paling berat yang Anda jawab sama mereka? Iya. Itu kan saya justru sudah bikin VT ya. Dia berat sama orang Apa Mbak tuanya. Cepi ini syirik amat. Open cam nggak apa-apa Mbak, open cam. Ya Allah, aku dikira sirik. Ya Bapak open cam Biar aja lihat nggak apa-apa. Open cam aja nggak apa-apa. Ada si Tasya nggak di situ? Nggak ada, dia kabur. Nah, ini Besarin, Mbak Cepi, besarin. Siap Pak D mau lihat dengan jelas rupanya. Masya Iya. Allah. Masya Allah, sayang gelap ya. nyalain lampunya. Iya. Enggak, lampunya memang redup. Lampunya memang redup. Jadi nanti ke 29 mualaf itu atau berapa yang bisa dikumpulkan, nanti calling jadwalnya kapan, nanti kita di kantor API ya, boleh ya? Boleh. Tapi kalau di antara mereka setuju ya, soalnya kan mereka kan saat ini kan diam-diam nggak berani ngomong ke itunya, ke keluarganya. Dikoordinir aja dulu kapan waktunya bisa. Oke? Iya, nanti Ini tahu sekarang Sabar ada di mana? Lokasi apa di Indonesia? Atau di luar? Di Deli Serdang, Indonesia Uni. Oke. Bersama keluarga? Bersama keluarga atau sendiri? Bersama ibu dan bapak angkat, dan tadi juga yang bawa motor itu brother angkat lah. Iya. Oke. Ya, Ya, jadi gini,